Berarti 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang memang nggak bisa menyetorkan ataupun nggak bisa mendapatkan target di akhir tahun 2023 kemarin. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini semoga apapun yang sedang membuat kalian bingung, gundah, semuanya bisa terselesaikan dan semuanya ketemu jalan keluarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan update buat pinjol-pinjol yang tidak mencapai target kemarin di akhir tahun dan sekarang sudah mendekat badai-badai kehancuran atau badai-badai krisis ekonomi pada pinjolnya. Nah, kita akan update. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita mau informasikan ya buat kalian semuanya yang bertanya-tanya, Mbak sudah per 1 Januari tapi kenapa bunga-bunga di pinjol saya belum juga turun? Sudah saya updatein mulai dari Pinjam Yuk, ada Kami, terus lagi ada lagi Kredivo, ada lagi banyak macam segala macam. Banyak lagi ya, banyak yang mengatakan bahwa tidak ada yang turun satupun bunganya. Nah, tetapi saya dapat juga informasi buat teman saya yang baru aja pengajuan untuk Kredivo. Dia mendapatkan bunga sebesar 50.000 dalam 1 bulan dengan total pinjaman 8 juta tenor 6 bulan. Ya, ini sudah dapat, ini teman saya udah dapatkan. Jadi dia bilang, Mbak ini murah nggak Mbak ya? Ini bisa nggak kalau saya bayarkan? Terus saya jawab, tergantung kalian. Ya, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita meminjam sesuai apa yang kita pikirkan. Ah udahlah ambil aja lah banyak-banyak mumpung bunganya kecil. Jangan seperti itu. Kita nggak tahu ya ke depan nanti setelah 6 bulan ataupun dalam masa perjalanan 6 bulan itu apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Karena apa? Pinjol ini peraturannya tidak seperti perbankan. Ya, jadi ambillah atau pinjamlah sesuai dengan kemampuan kalian dan kebutuhan kalian saja yang memang sanggup kalian bayarkannya. Tetapi ada juga yang mengatakan kepada saya, Mbak kayak HCI, Pinjam Yuk, ada Kami, terus lagi Shopee itu bunganya nggak turun. Itu saya tanyakan ulang, kakak galbainya kapan? Saya galbainya tahun lalu Mbak. Nah jadi kalau gitu saya ambil garis tengahnya, berarti peraturan per 1 Januari itu dikhususkan memang untuk pengguna baru ya teman-teman ya. Sudah pernah saya jelaskan juga di vlog saya sebelumnya. Jadi untuk pengguna lama yang galbay itu peraturannya tidak terjadi ataupun peraturannya belum ditetapkan untuk galbay-galbay lama. Nah, yang harus kita lakukan saat ini biar peraturan itu merata kepada kita semuanya adalah kita galbaykan saja. Kalau bisa kita suruh juga OJK, kita sampaikan jangan hanya pada pengguna baru tetapi lihatlah pada pengguna lama yang memang sampai sekarang belum bisa bayarkan akibat bunga yang terlalu besar yang dibebankan kepada kami. Jangan hanya pengguna-pengguna baru dan berlakunya peraturan itu hanya pada pengguna baru. Coba lihat lagi pengguna-pengguna lama banyak yang tidak bisa membayarkan akibat keberatan bunga yang ditetapkan ya. Jadi buat kita semuanya ayo galbay aja dulu. Kita tunjukkan sama OJK bahwa memang kita tidak mampu untuk membayarkan bunga yang terlalu besar ini. Jadi kalau bisa peraturan OJK mengenai bunga pinjol yang turun itu diberlakukan sama rata baik yang galbay lama di tahun lalu ataupun pengguna baru. Gitu ya teman-teman ya, ayo satu suara teman-teman. Kalau bisa ya bantu juga teman-teman yang lama-lama, buat yang lain-lainnya bantu juga, ayo kita upkan biar ini terbaca sama OJK. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga saya dapatkan informasi ya buat pinjol-pinjol yang tidak mendapatkan target atau tidak mencapai target di akhir tahun 2023 ya. Banyak sekali ini ya, sampai sekretarisnya AFI mengatakan banyak sekali pinjol yang mengadu kepada AFI mengatakan bahwa mereka sekarang ini kena tsunami ya, tsunami krisis global untuk pinjol mereka karena tidak bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan, tidak mencapai target dan banyaknya SDM mereka yang mengeluh akibat dari banyaknya yang galbay. Nah buat kalian semua ya, benar-benar berhasil deh. Buat yang kemarin ketar-ketir di akhir tahun, ingat ya, seperti itu juga lah cara kalian atau mental yang harus kalian tumbuhkan ketika kalian sedang menjalani galbay sampai hari ini ya. Jangan hanya dikuatkan di akhir tahun kemarin aja ya. Jadi selama perjalanan galbay kalian ini sampai nantinya kalian nggak tahu rezeki kalian bisa naiknya di mana, bisa kalian
kalian bayarkan, kuatkan mental kalian sama seperti sebelum-sebelumnya. Jangan lengah, jangan pula sampai melemah ya. Biasalah kalau kita itu naik turun itu biasa, tetapi mulai belajar untuk menstabilkan diri, menstabilkan emosi dan pikiran. Karena apa yang membuat takut selama ini atau adalah mindset ya, yang belum tentu terjadi sudah kita pikirkan, yang belum sampai datang ke rumah kita sudah kita pikirkan. Gitu ya, yang membuat takut itu adalah mindset. Oke, lanjut lagi ya. Jadi per awal Januari ini ada sekitar 4 pinjol yang memang merengek-rengek ke AFPI, mengatakan bahwa mereka tidak bisa memenuhi target yang diminta sama OJK. Ya, mereka tidak bisa juga menyetorkan 2,5 miliar yang diminta sama OJK. Nah, ini udah ketahuan siapa ya. Saya baru dapat keempat. Ini yang memang mereka mengadu ke AFPI. Mereka sekarang dalam terombang-ambing, belum bisa mencapai target, dan sampai sekarang ini mereka belum bisa mendapatkan uang mereka kembali ya. Oke, di antaranya itu yang pertama adalah Monas. Nah, siapa yang galbay di Monas? Yang kemarin nanya-nanya, Mbak, Monas ada isi lapangannya enggak? Monas itu modal nasional ya teman-teman ya. Dari akhir tahun 2023 dia memang sudah goyang-goyang ya. Yang bertanya, Mbak, DC-nya Monas ada nggak di Jabodetabek ya Mbak? Saya galbayin di Monas ini Mbak, dapat pinjaman di Monas kemarin, tetapi saya sekarang ini udah di PHK. Nah, sekarang Monas itu merengek-rengek ke AFPI ya. Dia bilang katanya belum dapat target, belum banyak yang mengembalikan. SDM dari Monas ini sendiri juga mengatakan mereka sudah kewalahan dengan para nasabah-nasabahnya yang sampai sekarang belum mengembalikan dananya ya. Nah, buat kalian semuanya kalau belum bisa bayar, galbay aja dulu. Karena apa? Ya, kita emang belum bisa bayar. Kalaupun mau dibayarkan, turunkan aja lah bunganya atau hilangkan bunganya, baru mungkin kita bisa mencicil dari pokoknya. Gitu ya kan? Nah, yang kedua lagi itu mau cash. Nah, yang tanya-tanya mau cash kemarin siapa? Terus lagi yang ketiga Dana Mas, dan yang keempat koin P2P. Ini saya kalau lihat Dana Mas ini saya lihat Finmas dan Investri ya. Jadi masuk ini ke dalam Dana Mas karena mereka masih satu kesatuan, pusatnya itu adalah Sinarmas. Ya, kemarin di vlog sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Finmas itu sudah tutup ya, udah nggak bisa lagi melanjutkan karena memang sudah goyang, sudah tidak mau lagi bermain-main dengan nasabah-nasabah dari Indonesia. Dan juga Finmas ini dinaungi oleh Sinarmas yang juga menaungi Dana Mas dan Pinjaman Go ya, serta masuk juga lagi Investri. Berarti ini bukan 4 lah ya kalau saya sebutkan ya, 4 tambah lagi Investri, tambah lagi Finmas, tambah lagi Pinjaman Go ya. Berarti 4, 5, 6, 7, ada 7 yang memang nggak bisa menyetorkan ataupun nggak bisa mendapatkan target di akhir tahun 2023 kemarin. Nah, pinjaman-pinjaman mungkin yang tidak terlalu besar ini, saya yakin di tahun 2024 akan kesulitan juga untuk mengikuti pinjaman-pinjaman yang besar. Karena apa? Pinjaman yang besar itu mereka tidak akan bisa berdiri tegak kalau mereka nggak disokong sama bisnis-bisnis yang lain. Saya yakin banget, karena kalau yang pemain-pemain menengah ke bawah ini rata-rata mereka memang pure hanya pemain-pemain P2P lending, nggak ada usaha-usaha yang lain. Kayak Gojek kan ada usahanya memang Gojek ya kan, terus mereka bukalah Go Pinjam, Go Paylater dan segala macamnya. Itu kalau nggak disokong sama Gojek, yakin saya pasti mereka goyang. Sama seperti Shopee kan juga ada pembiayaan sekarang kan, penjualannya udah mulai naik semenjak kemarin TikTok tutup ya kan, mereka semuanya pada lari ke Shopee. Nah, sekarang persaingan TikTok sama Shopee itu mulai kelihatan. Banyak pula yang galbay di S Pinjam, S Paylater, sampai S Paylater menurunkan DC lapangannya walaupun masih random, yaitu membuktikan bahwa banyak yang galbay di antara dua perusahaan ini ya. Kalau enggak disokong sama Shopee, saya yakin mereka akan menyusul Investri dan Finmas, yakin sekali saya. Karena apa, yang namanya keuangan, usahanya hanya uang, usahanya hanya mengandalkan keuntungan dari bunga-bunga yang kita berikan, sementara kita sendiri keberatan dengan bunga-bunga yang terlalu besar dibebankan kepada kita. Ya gimana kita mau bayar? Lebih baik galbay aja daripada kita membayarkan yang belum tentu bisa dilunaskan, gitu ya.
ya kan. Jadi buat teman semuanya, ayo, saya yakin sekali di tahun 2024 ini kita lebih kuat lagi, kita lebih semangat lagi, mampu untuk menata diri dan emosi kita lebih stabil lagi ya teman-teman. Lagi buat ibu-ibu rumah tangga, ingat ya ibu-ibu ya, perbaiki aja ekonomi kalian. Masih banyak jalan-jalan lain untuk memperoleh uang. Jangan kita mengandalkan hanya pinjol saja. Cukup sampai di sini. Banyak sekali media-media sekarang yang bisa diandalkan untuk mendapatkan keuangan seperti FB Pro. Ya, banyak sekali ibu-ibu di sana yang saya temui ya teman-teman ya. Banyak sekali. Ayo mulai buka FB-nya, buat dengan email baru, buat dengan nama baru. Kalian mulai dari situ perlahan demi perlahan, pelan-pelan ya. Lama-lama apa yang kalian tanam dan apa yang kalian rawat mulai besar-besar dan bisa mencukupi ekonomi kalian. Gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat, kuat mental, jangan pernah menyerah. Dan di tahun 2024 ini ayo kita kuatkan lagi biar semua pinjolnya banyak yang bangkrut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.